Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini saya mengajak kita untuk membahas eklesiologi Protestan dan bagaimana orang Protestan memahami konsep tubuh mistik Kristus. Vamonos. Eklesiologi Protestan, yakni doktrin tentang gereja dalam tradisi Protestan, sangat beragam, terfragmentasi, dan pada dasarnya ditandai oleh penolakan terhadap eklesiologi Katolik yang bersifat hierarkis, sakramental, dan historis. Namun beberapa garis besar dapat ditarik, meskipun harus diakui bahwa tidak ada satu eklesiologi Protestan yang seragam. Berikut ini ada ikhtisar karakteristik umum dan asumsi-asumsi teologis yang mendasari apa yang kita sebut eklesiologi Protestan. Bagaimana orang Protestan memahami gereja. Poin pertama, gereja tak terlihat, invisible church. Sebagian besar Protestan berpegang pada konsep gereja tak terlihat, yaitu bahwa gereja sejati bukanlah institusi eksternal, melainkan komunitas spiritual orang-orang percaya yang dikenal hanya oleh Allah. Asumsinya adalah bahwa gereja bukan institusi, melainkan persekutuan iman, yang sejati hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, struktur hierarkis dianggap tidak esensial. Konsekuensinya, Protestan sulit menjelaskan bagaimana otoritas doktrinal dijaga atau bagaimana kesatuan iman dipertahankan. Fragmentasi menjadi keniscayaan. Poin yang kedua, penolakan hierarki sakramental. Protestan pada umumnya menolak struktur 3 tingkat, uskup, imam, diakon dalam gereja Katolik. Ya, ini ada dalam Konsili Nicea, ya, tapi mereka menolak Konsili Nicea, menggantinya dengan pendeta atau penatua yang dipilih oleh jemaat. Reformasi menolak gagasan imam sebagai alter Kristus, Kristus yang lain, dan melihat pelayanan sebagai fungsional, bukan sakramental. Konsekuensinya, tidak ada suksesi apostolik. Otoritas ajaran menjadi relatif, bergantung pada penafsiran pribadi atau denominasi masing-masing. Poin yang ketiga, sola scriptura dan gereja. Gereja dianggap sebagai buah dari firman, bukan penjaga atau pelindungnya. Jadi, bukan gereja yang menentukan kitab suci, melainkan kitab suci yang melahirkan gereja. Di mana Injil dikhotbahkan dengan murni dan sakramen dibagikan dengan benar, di sanalah gereja sejati. Ini definisi klasik tentang gereja dari reformasi. Kayak dari Calvin, ya. Masalahnya, konsep ini berputar dalam lingkaran kayak gasing. Siapa yang menentukan apa itu Injil yang murni, Patri Smith atau Deking Gadas, dan sakramen yang benar itu MBM atau Joshua Temu? Tanpa otoritas, semua bisa mengklaim hal yang sama sambil saling menyalahkan. Poin yang keempat, pluralisme gerejawi dan fragmentasi. Karena tidak ada prinsip kesatuan eksternal seperti paus atau magisterium, eklesiologi Protestan memunculkan ribuan denominasi dengan klaim-klaim berbeda, yang semuanya merasa setia pada Alkitab. Kami bukan denominasi, kami hanya gereja yang kembali ke Alkitab. Kalimat yang bisa diucapkan oleh semua denominasi Protestan, termasuk yang saling bertentangan baku naik. Konsekuensinya, gereja menjadi subjektif, bahkan bisa dikomersialisasikan atau dipolitisasi. Tidak ada jaminan kesatuan iman, moral, atau ibadah. Poin yang kelima, konsep liturgi dan sakramen. Bagi sebagian besar Protestan, sakramen hanyalah simbol. Mereka biasanya hanya mengakui 2 sakramen, baptisan dan perjamuan, dan menolak pemahaman Katolik tentang efikasi sakramental, ex opere operato. Efeknya terhadap eklesiologi, gereja tidak lagi menjadi tempat perjumpaan nyata dengan Kristus melalui sakramen, melainkan hanya forum pengajaran atau persekutuan. Poin yang keenam, anti-institusionalisme. Gereja Katolik dipandang sebagai lembaga yang telah murtad sejak awal abad pertengahan. Oleh karena itu, pendirian gereja baru dilihat bukan sebagai perpecahan, tapi sebagai pemurnian atau kembali ke akar. Ironi besarnya adalah kritik terhadap institusi Katolik justru melahirkan ratusan institusi baru, masing-masing mengklaim sebagai bentuk murni kekristenan. Yang ketujuh, gereja lokal versus gereja universal. Kebanyakan Protestan menekankan gereja lokal, bukan kesatuan universal.
Gereja universal adalah semacam abstraksi spiritual, bukan struktur konkret yang memiliki otoritas. Maka tidak mengherankan jika tidak ada konsili ekumenis Protestan, tidak ada otoritas yang mengikat semua denominasi, tidak ada jaminan kesatuan doktrin yang bersifat final. Kritik dari perspektif Katolik, gereja tak terlihat adalah cara halus untuk melarikan diri dari krisis otoritas. Ketika semua orang bisa mendirikan gereja sendiri, maka tak seorang pun bisa berkata siapa yang sesat. Menolak Paus sebagai kepala gereja karena takut otoriter, lalu secara ironis mengangkat penafsiran pribadi sebagai diktator tertinggi. Protestan berkata mereka percaya pada satu gereja, tapi secara praktis justru menciptakan multiverse denominasi yang masing-masing menyebut diri Alkitabiah. Ketika Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, Protestan menafsirkannya, Yesus berkata, di atas Alkitab ini kalian masing-masing bebas mendirikan gereja kalian sendiri. So, eklesiologi Protestan, meskipun bermula dari semangat reformasi, akhirnya runtuh ke dalam krisis identitas. Tanpa prinsip otoritas yang nyata, gereja menjadi semacam realitas spiritual yang tak bisa diverifikasi secara historis, tidak bisa dijaga secara dogmatis, dan tidak bisa dipelihara dalam kesatuan. Sebaliknya, eklesiologi Katolik meyakini bahwa gereja adalah tubuh mistik Kristus yang kelihatan dan tak kelihatan, didirikan oleh Kristus sendiri, dijaga oleh Roh Kudus dengan struktur hierarkis, sakramental, dan universal yang memiliki misi hingga akhir zaman, sampai detik ini masih berjalan. Nah, bagaimana dengan konsep gereja adalah tubuh mistik Kristus? Apa sih pandangan Protestan? Pandangan tentang gereja sebagai tubuh mistik Kristus adalah salah satu titik temu yang tampak harmonis di permukaan antara Katolik dan Protestan, tetapi ketika diselidiki lebih dalam, ternyata maknanya sangat berbeda. Pandangan Katolik, Corpus Mysticum Christi. Dalam teologi Katolik, gereja adalah tubuh mistik Kristus dalam dua dimensi, kelihatan, visible, dan tak kelihatan, invisible. Yang kelihatan adalah gereja Katolik yang bersatu dalam iman, sakramen, dan otoritas paus dan para uskup. Yang tak kelihatan adalah persekutuan batin orang-orang kudus dan mereka yang hidup dalam rahmat Kristus. Katekismus Gereja Katolik nomor 771 mengatakan seperti ini. Gereja itu sekaligus bersifat manusiawi dan ilahi, kelihatan dan penuh rahasia, aktif dalam dunia namun dipenuhi rahmat surgawi. Tubuh mistik Kristus bukan hanya gambaran spiritual, tapi realitas historis dan sakramental. Kristus sungguh hadir dalam gerejanya, terutama dalam Ekaristi yang merupakan jantung kehidupan gereja. Pandangan Protestan, tubuh Kristus sebagai realitas rohani tak terlihat. Sebaliknya, sebagian besar Protestan, terutama arus utama reformasi dan evangelikal, menafsirkan gereja sebagai tubuh Kristus hanya sebagai realitas rohani yang terdiri dari semua orang percaya sejati di segala tempat dan zaman. Ciri-cirinya tidak ada identifikasi dengan struktur tertentu, tidak Katolik, tidak Ortodoks, tidak denominasi apapun. Tubuh Kristus bukan organisasi, tapi organisme spiritual dan sering disebut sebagai invisible church. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang benar-benar anggota tubuh Kristus. Konsekuensinya, tidak ada kesatuan yang kelihatan. Gereja bisa apa saja selama mengaku percaya pada Kristus. Sakramen, baptisan, perjamuan tidak dipahami sebagai pengikat tubuh ini, melainkan simbol belaka. So, saudaraku, Protestan mengatakan kami semua bagian dari tubuh Kristus. Tapi faktanya, tubuh ini terpecah-pecah menjadi lebih dari 40.000 organ tubuh yang tidak mengenali satu sama lain, saling tuduh sesat, dan bahkan memperebutkan siapa kepala yang sah. Sementara semua mengaku tunduk pada Kristus saja. Nah, analisis metafisisnya, siapa tubuh, siapa kepala. Dalam teologi Katolik, karena Kristus inkarnasi secara historis, maka tubuhnya juga hadir secara historis dalam dunia. Kristus hadir secara substansial dalam Ekaristi, maka tubuhnya sungguh ada, bukan metafora. Kristus hadir dalam gereja sebagai kepala, maka gereja sebagai tubuh harus punya kesatuan struktural, tidak bisa tercerai-berai. Sementara itu, dalam Protestantisme,
Kristus disebut sebagai kepala, tetapi tubuhnya tidak pernah muncul sebagai kesatuan konkret. Maka tubuh Kristus hanya ada dalam wacana spiritual, bukan dalam sejarah. Inilah sebabnya Protestan tak mampu menunjuk siapa gereja yang satu, siapa pengganti para rasul, siapa yang berwenang menjaga ajaran. Kesimpulannya, gereja sebagai tubuh mistik Kristus bukan hanya persekutuan spiritual, tapi bersifat historis, berakar dari para rasul, bersifat sakramental, dihidupi oleh Ekaristi, bersifat hierarkis, dipimpin oleh para uskup dalam kesatuan dengan paus, bersifat mistik karena disatukan oleh Roh Kudus sebagai tubuh yang satu. Kalau tubuh Kristus menurut Protestan adalah entitas tak kelihatan yang tidak memiliki otoritas, sakramen, atau kesatuan doktrinal, maka jangan-jangan yang mereka maksud bukan tubuh, tapi roh gentayangan yang tak punya wujud, tak punya kepala, dan tak bisa dikenali. Atau lebih tepat lagi, tubuh Kristus mereka lebih mirip asosiasi longgar daripada organisme ilahi. Dan jika kepala gereja adalah Kristus yang ilahi, mengapa tubuhnya dibiarkan terbelah-belah menjadi denominasi tak berkesudahan? Follow for more to the jungle of Protestantism.